Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian semuanya. Pada hari ini saya membuka sesi yang ini berjudul sesi tentang tips makan aman dan sehat di sekolah. Nah, jadi nanti yang akan dimoderatori oleh Mbak Izati Hayu Andari dan nanti presenternya adalah Mbak Arinta Sudibya. Nah, untuk memulai sesi langsung saja saya serahkan ke moderator untuk memperkenalkan presenter kepada Mbak Izati. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Tohir sudah memperkenalkan saya dan Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Pada siang ini kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Arinta Sudibya. Saya di sini, sebelumnya saya Izati Hayandari, saya staf di Senior Rekon di unit training. Di sini ada Mbak Arin yang akan membawakan materi mengenai makanan sehat di sekolah. Sebelum dimulai, saya akan membacakan dulu peraturan kita siang ini. Jadi sesi ini akan berlangsung selama sekitar 1 jam. Nah, pembicara diberikan waktu 40 menit untuk menyampaikan materi. Akan diisi sesi tanya jawab selama 20 menit. Peserta juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat, nanti akan saya bantu bacakan untuk dijawab oleh Mbak Arin. Kemudian moderator akan memilih pertanyaan untuk dijawab. Peserta diminta agar mengatur mic dalam kondisi mute agar tidak ada suara yang masuk dan mengganggu jalannya paparan. Dan sesi ini akan direkam dan dibagikan secara online melalui YouTube. Nah, jadi pembicara kita hari ini adalah Mbak Arinta Rahmania Putri Sudibya MSc. Beliau lulusan S2 Food Safety di Wageningen University, sekarang sebagai staf penyusun bahan penelitian di Senior Rekon. Mungkin segitu dulu kalau dari saya, dan dilanjutkan lagi aja langsung ke Mbak Arin. Dan sekarang jadi sebelumnya perkenalkan nama saya kan materi atau sharing ya sedikit. Mbak Arin, mohon mic-nya mungkin di dekat. Kurang kedengeran ya? Ya seperti itu. Oke, begini. Oke deh. Sekarang Sip. Oke. Diulang ya. Ya. Jadi perkenalkan nama saya Arin dari Senior Rekon. Jadi hari ini saya akan sharing tentang materi makan aman dan sehat di sekolah. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit memperkenalkan tentang Senior Rekon, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dan belum mengetahui apa itu Senior Rekon. Jadi Senior Rekon itu merupakan salah satu pusat kajian di bawah Organisasi Menteri Pendidikan di Asia Tenggara atau SEAMEO, di mana SEAMEO itu memiliki 26 pusat kajian yang 7 diantara itu ada di Indonesia. SEAMEO Rekon itu merupakan pusat kajian pangan dan gizi regional di Asia Tenggara. Jadi sebagai pusat kajian pangan dan gizi, SEAMEO Rekon itu memiliki 2 program unggulan, yaitu Nutrition Goes to School yang menyasar anak usia sekolah dan remaja, serta Early Childhood Care and Nutrition Education atau ECHNE yang menyasar anak usia dini. Jadi saat ini saya akan menyampaikan materi tentang makan aman di sekolah itu yang merupakan bagian dari salah satu program NGTS atau Nutrition Goes to School. Jadi sebagai gambaran, sama saat ini tuh kebanyakan seperti kita ketahui banyak waktu anak itu dihabiskan di sekolah, ya kan, banyak sekolah itu yang full day, itu kan mulai dari pagi hingga sore, terus sekitar 8 jam waktu anak itu dihabiskan di sekolah, gitu kan. Dengan demikian
sebagian besar waktu makan anak itu juga dilakukan di sekolah. Dan kantin sekolah itu memiliki peran yang penting dalam menyediakan dan memperkenalkan makanan sehat serta menciptakan kebiasaan makan dan sehat pada anak. Tapi berdasarkan data BPOM tahun 2009 itu sekitar 40% kondisi di sekolah itu tuh sekitar 40% sekolah itu tidak memiliki kantin. Dan bagi sekolah yang memiliki kantin itu 36%-nya kualitasnya itu di bawah standar. Dan sebagai informasi lagi, berdasarkan penelitian yang ada, sekitar 14% kasus keracunan makanan di Indonesia itu terjadi di sekolah. Jadi berbagai bahaya pangan itu ada di makanan jajanan yang ada di sekolah, di mana sebagian besar itu adalah cemaran akibat mikroba, itu merupakan penyebab yang paling umum dari kejadian keracunan makanan jajanan anak sekolah. Nah, sebenarnya kita itu tidak dapat sepenuhnya melarang anak untuk membeli atau mengonsumsi makanan atau jajanan tertentu. Jadi kita nggak bisa benar-benar kamu nggak boleh makan A ya, kamu nggak boleh makan B ya gitu. Jadi sebaiknya kita itu memperkenalkan kepada mereka mana sih makanan yang sebaiknya dipilih dan mana yang dibatasi. Jadi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus-kasus keracunan makanan atau kejadian lainnya bahaya pangan itu, baiknya kita memperkenalkan ya kepada anak-anak itu mana makanan yang harus dibatasi dan mana yang dipilih. Jadi yang dibatasi itu contohnya itu seperti makanan dengan rasa yang terlalu manis, makanan dengan MSG yang berlebihan, terus minuman bersoda, minuman dengan pemanis buatan, atau makanan dengan warna yang mencolok, dan gorengan. Mungkin bisa diarahkan untuk mereka lebih memilih ke jus buah, susu, atau misalnya soto, gado-gado, buah potong, rujak, dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya sarankan kepada mereka untuk memilih jajanan yang mengandung sayur, buah, dan makanan yang tinggi protein, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang mereka. Dan makanan-makanan yang perlu dibatasi itu biasanya memiliki kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi. Jadi padahal sebenarnya konsumsi gula, garam, lemak itu tidak boleh berlebihan. Jadi konsumsi gula itu sebaiknya dalam sehari tidak lebih dari 4 sendok makan. Kalau garam tidak lebih dari 1 sendok teh. Dan untuk lemak atau minyak tidak boleh lebih dari 5 sendok makan per hari. Jadi kebayangkan kalau misalnya mereka udah mengonsumsi ciki-cikian atau minuman bersoda gitu misalnya, itu jatah konsumsi gula dan garam atau lemak dalam sehari itu ya sudah habis dengan konsumsi makanan tersebut. Terus selanjutnya untuk meminimalisir kebiasaan jajan, terutama jajanan yang tidak sehat itu, sebaiknya kita harus mengajarkan kepada anak mengenai pentingnya sarapan. Jadi sarapan tuh apa sih sebenarnya? Jadi sarapan itu sebenarnya makan yang dilakukan sebelum jam 9 pagi. Makan yang dilakukan sebelum jam 9 pagi. Jadi sarapan itu punya banyak sekali manfaat. Di antaranya itu dia sebagai sumber energi untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, bisa meningkatkan konsentrasi belajar, meningkatkan daya ingat, dan bisa memenuhi kebutuhan gizi agar tetap sehat. Dan sarapan yang kita makan itu tidak boleh sembarangan, yang penting kenyang gitu, jangan asal makan apapun pagi-pagi sebelum jam 9 itu nggak boleh juga gitu ya. Jadi sarapan itu dianjurkan yang mengandung protein tinggi seperti misalnya telur gitu ya, mengandung kadar serat yang tinggi seperti sayur dan buah, mengandung kadar lemak yang rendah dan jumlahnya juga tidak boleh berlebihan. Jadi makan itu secukupnya, kalau untuk sarapan jangan sampai berlebihan. Dan sekolah itu sebenarnya bisa berperan dalam menyediakan sarapan sehat bagi anak. Jadi kantin-kantin sekolah mungkin yang sudah buka dari pagi hari itu bisa menyediakan makanan-makanan yang sehat sehingga
anak-anak yang tidak sempat untuk makan di rumah bisa membeli makanan yang sehat di sekolah. Ini sebagai gambaran nih, sebagai ilustrasi jumlah kalori dari jajanan yang umum kita temui di kantin sekolah nih ya, dengan makanan yang setara kalorinya. Jadi misalnya nih, 2 buah donat, ya sedikit ya sebenarnya terlihatnya, tapi sebenarnya kalorinya itu setara dengan 1 porsi nasi uduk misalnya. Jadi, eee, ilustrasi-ilustrasi seperti ini tuh bisa disampaikan kepada anak murid, sehingga mereka dapat, berpikir kritis gitu dan menarik kesimpulan bahwa mengonsumsi sedikit makanan itu bukan berarti mengonsumsi sedikit kalori, kan. Jadi kelebihan asupan kalori itu seringkali tidak disadari oleh kita semua itu kan. Seperti contoh yang tadi, 2 buah donat itu sebenarnya setara dengan 1 porsi nasi uduk kalorinya gitu kan. Karena kelebihan asupan kalori itu dapat berakibat buruk pada tubuh kita. Karena akan disimpan dalam tubuh, bisa menyebabkan kelebihan berat badan itu atau menyebabkan penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung dan sebagainya kan. Terus sebenarnya jajanan atau makanan yang ada di kantin itu tidak hanya harus sehat. Sehat itu tidak cukup gitu ya, tapi juga harus aman. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, banyak kasus keracunan makanan yang terjadi di lingkungan sekolah, ya kan? Tapi sebenarnya apa sih makanan yang aman itu? Jadi makanan yang aman itu adalah makanan yang diolah, disiapkan, disimpan dengan cara yang higienis, sehingga tidak menyebabkan sakit akibat kontaminasi baik itu oleh kuman, oleh bahan kimia, atau oleh bahaya fisik. Nah, selanjutnya kita akan mengenali bahaya-bahaya pangan apa saja yang umum ditemukan di panganan jajanan anak sekolah. Yang pertama itu adalah bahaya yang paling umum terjadi, itu bahaya biologi, ya kan, seperti disebutkan sebelumnya. Jadi bahaya biologi itu disebabkan oleh kuman, termasuk racun yang dihasilkannya, yang bila mencemari makanan dapat membuat kita sakit. Nah, apa aja sih sebenarnya penyakit, contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang terkontaminasi kuman? Mungkin kita sudah familiar dengan tipes, sakit kuning atau hepatitis gitu kan, atau diare, itu kecacingan. Itu juga itu adalah beberapa contoh penyakit akibat cemaran biologi. Bahkan yang paling parah itu bisa menyebabkan kanker hati apabila ada cemaran dari toksin atau racun dari jamur. Mungkin yang walaupun dampaknya itu jangka panjang tidak dapat terlihat secara langsung, namun apabila terus mengkonsumsi makanan yang mengandung cemaran aflatoksin ini bisa menyebabkan kanker hati. Dan umumnya gejala yang timbul akibat cemaran biologi ini, bahaya biologi ini adalah seperti sakit perut, mual, muntah, demam, pusing, dan diare. Dan selanjutnya bahaya yang kedua itu adalah bahaya kimia. Ya, konsumsi makanan yang mengandung bahaya kimia itu umumnya tidak menimbulkan efek yang dapat dilihat secara langsung. Seperti bahaya biologi. Bahaya biologi kan bisa langsung kayak diare, mual, muntah gitu langsung. Tapi kalau misalnya bahaya kimia, kecuali dikonsumsi dalam jumlah yang sangat-sangat banyak, itu umumnya gangguan kesehatan itu tidak akan terlihat secara langsung. Contoh bahaya kimia yang umum kita ketahui itu seperti misalnya rodamin B gitu kan, untuk yang membuat warna-warna makanan itu menjadi mencolok gitu, menarik, atau formalin gitu sebagai pengawet kan. Selanjutnya bahaya yang ketiga itu adalah bahaya fisik. Jadi bahaya fisik itu adalah benda asing yang mencemari makanan dan tidak diharapkan kehadirannya apabila dikonsumsi dapat membahayakan konsumen. Jadi bahaya fisik itu umumnya itu tidak sengaja masuk atau mencemari makanan. Jadi misalnya kayak
bahaya fisik itu ada dua, bisa yang tidak sengaja masuk atau yang terdapat secara alami. Jadi yang tidak sengaja masuk itu contohnya suka ada pecahan logam misalnya dari pembungkusnya gitu kan, pecahan kaca atau ada batu kerikil atau serpihan kayu. Sedangkan yang secara alami itu seperti duri ikan atau serpihan tulang. Nah, bagaimana sih cara menjaga keamanan makanan dan minuman kita gitu? Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah amati dan periksa label pada kemasan. Jadi untuk label itu biasanya yang perlu perlu kita amati itu misalnya komposisi bahannya, terutama bagi yang miliki alergi gitu ya. Misalnya, jadi dari komposisi kita lihat apakah bagi yang alergi kacang-kacangan misalnya itu bisa dilihat apakah makanan ini mengandung kacang-kacangan atau tidak. Dan kemudian lihat juga tanggal kadaluarsa itu juga sangat penting. Terus ada juga nomor pendaftaran, mungkin apakah dia terregistrasi di Badan POM atau PIRT segala macam, itu juga perlu menjadi perhatian untuk menjamin keamanan dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah memasak makanan hingga matang. Jadi tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mentah karena dapat meningkatkan resiko kita untuk mengonsumsi cemaran ya yang mungkin ada di makanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memisahkan yang matang dan mentah. Jadi misalnya kita taruh makanan di kulkas atau kita baru masak di dapur gitu ya, udah ada yang matang dan masih ada bahan-bahan mentah, itu jangan sampai alat masaknya atau alat-alatnya atau bahkan makanan itu sendiri tercampur gitu, karena bisa menyebabkan kontaminasi silang. Jadi bahan mentah itu kan masih mengandung cemaran, misalnya cemaran kuman atau cemaran biologi itu ya, dan itu bisa mencemari kembali makanan matang yang sudah kita masak gitu kan. Jadi dengan proses pemasakan itu kontaminasi atau cemaran dari kuman itu kan akan hilang. Tapi kalau misalnya dicampur lagi dengan bahan yang masih mentah, ya akan ada lagi gitu kan bahaya biologinya. Terus kemudian yang keempat adalah selalu menjaga kebersihan. Jadi seperti mungkin bagi yang sudah mengikuti dari sesi 1 itu ada kita harus rajin misalnya mencuci tangan gitu ya, atau dan kebersihan yang lainnya. Terus untuk konteks sekolah sendiri, sebenarnya kita sekarang udah bisa dari yang sebelumnya sudah saya sampaikan, jadi kita bisa merefleksikan nih apakah jajanan atau makanan yang dijual di kantin sekolah kita masing-masing itu sudah apakah bahaya-bahaya tersebut masih bisa ditemui atau tidak gitu. Apakah kantin kita sudah cukup sehat atau belum gitu kan. Nah, sebenarnya untuk kantin sehat itu sendiri itu untuk bisa menjadi kantin sehat gitu ya, setiap sekolah itu perlu memenuhi 4 pilar. Ini pilar ini disusun oleh Siameo Rekfon. Jadi keempat pilar ini saling mendukung ya, di mana agar kantin sekolah itu dapat menyediakan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Jadi pilar yang pertama itu adalah komitmen dan manajemen. Jadi sangat penting itu adanya komitmen dan kebijakan tertulis dari sekolah ya. Jadi misalnya dari kepala sekolah atau dari kepala sekolah memiliki kebijakan gitu bahwa sekolah kita itu harus menjual hanya makanan-makanan yang sehat segala, dan jenis-jenis makanan apa yang tidak boleh ada di
sekolah gitu. Mungkin dan perlu ada juga tim pelaksana seperti misalnya ada guru UKS atau siswa dan siswi yang dilatih untuk bisa menjadi pengawas kantin sekolah. Kemudian dari aspek sumber daya manusia, yaitu penjamah makanan itu sendiri. Jadi penjamah makanannya itu harus memiliki pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi atau keamanan pangan. Jadi selama ketika menyajikan makanan atau mengolah, memproses dan menyajikan tuh mereka harus memahami prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi. Bukan seperti misalnya di sini contohnya kita harus menggunakan pelindung, penutup kepala gitu ya misalnya, atau tidak menggunakan tangan kosong gitu ya ketika memegang makanan, kita menggunakan sarung tangan atau pencapit, tidak menggunakan perhiasan dan sebagainya. Pengetahuan dasar itu sangat perlu dimiliki, sangat penting dimiliki oleh penjamah. Kemudian pilar yang ketiga itu adalah sarana dan prasarana, di mana bangunan dan fasilitas kantin itu perlu memenuhi syarat hygiene dan sanitasi yang baik. Seperti disebutkan di awal-awal presentasi saya ini, jadi masih banyak sekali sekolah yang memiliki kantin dengan kualitas hygiene dan sanitasi yang kurang mencukupi. Jadi misalnya banyak serangga atau tidak ada tempat piring segala macam, itu sangat penting untuk disediakan. Kemudian yang keempat itu, pilar yang keempat itu adalah mutu pangan. Itu makanan itu harus aman dari bahaya yang sebelumnya saya sebutkan, itu adalah bahaya biologi, kimia, dan fisik, serta mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, jadi dari keempat pilar ini, sekarang kita bisa merefleksikan nih, apakah kantin di sekolah kita masing-masing itu sudah memiliki keempat pilar untuk sehat. Jadi apabila sudah memiliki keempatnya, diharapkan sekolah itu anak-anak peserta didik itu dapat konsumsi atau membeli makanan atau jajanan dengan sehat dan jadi mungkin sekian. Oh ya, mungkin ini adalah beberapa modul yang diterbitkan oleh Semiorekfon, jadi yang terkait dengan gizi dan kesehatan itu, dan tentang kantin juga, ini bisa di-download di website Semiorekfon. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan balik kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Arin atas presentasinya yang sangat menambah ilmu pada sore ini ya teman-teman. Jadi Bapak dan Ibu yang mau bertanya silahkan disampaikan di kolom chat, nanti bisa saya bantu tanyakan ke Mbak Arin. Ya kalau tadi setelah kita mengetahui dari presentasinya ya Mbak, ada 4 pilar yang bisa menentukan apakah kantin kita itu sehat atau enggak gitu ya Mbak. Terus kalau misalnya sekolah kita ini mau mulai untuk bikin kantin sehat, itu baiknya dimulai dari pilar yang mana ya Mbak Arin? Jadi kan sebenarnya keempat pilar ini tuh saling mendukung ya. Jadi nggak bisa benar-benar cuman ada salah satu aja gitu kan. Tapi dasarnya sih sebenarnya ada komitmen dulu ya. Jadi sebenarnya semuanya itu harus, keempat-empatnya itu harus dimulai dilaksanakan semua, karena itu kan seperti saya bilang itu semua saling mendukung. Kalau nggak ada satu, nggak jadi itu kantin sehat gitu kan. Tapi ya bisa dimulai dengan komitmen dulu lah. Kalau dari misalnya kan ada beberapa nih kemarin yang di sekolah tuh yang berjualan itu apakah kita perlu dari menyediakan tempatnya dulu atau kasih dulu pengetahuan ke yang menjual itu ya Mbak Arin? Penjualnya di mana nih, di kantin atau di luar? Di kantin. Kalau di kantin bener kan sebenarnya bisa gimana ya, bisa bersama-sama. Jadi sembari dilakukan edukasi, mereka juga kan edukasi dari diri mereka sendiri ya. Jadi dari penjamah makanan itu mereka harus paham dulu gimana sih
eh, apa namanya, hygiene dan sanitasi yang baik, atau gimana sih cara mengolah makanan dengan baik gitu kan, menjaga kebersihan segala macam. Tapi dari eh, sekolahnya sendiri butuh dukungannya itu ya dengan menyediakan fasilitas. Jadi kalau misal mereka sudah ada pengetahuan tapi fasilitasnya nggak ada, itu kan juga akan sulit untuk dilaksanakan. Iya, betul sekali. Kalau yang penjual yang di luar itu gimana ya Mbak Arin ya? Nah, itu yang emang sebenarnya masih challenging sih, karena penjual itu, penjual yang di luar sekolah itu memang bukan tanggung jawab dari sekolah. Karena yang cakupan dari tanggung jawab dari sekolah itu adalah apa namanya, kantin itu sendiri gitu kan. Jadi yang di luar itu sebenarnya sekolah itu nggak bisa langsung mengintervensi gitu. Tapi ada beberapa contoh kasus, misalnya karena nggak bisa nih ya, karena misalnya sekolah itu nggak punya kuasa untuk mengintervensi pedagang di yang kaki lima gitu yang di luar sekolah. Tapi ada beberapa sekolah, contohnya justru mengajak pedagang kaki lima itu untuk berjualan di kantin. Nah, ketika mereka berjualan di kantin, akhirnya sekolah bisa kan melakukan pembinaan. Itu mungkin salah satu triknya sih. Oke, Mbak Arin. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anindya Asri. Bertanya tentang kebutuhan kalori anak sekolah kan tinggi ya, sekitar 2000 kilokalori per hari. Nah, bagaimana cara mengatur jajan anak sekolah saat di sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan gizinya itu? Kan kemungkinan anak itu makan di sekolah itu ya sekitar 2000, dan emang waktu makan anak sekolah itu kan apa namanya, banyak di sekolah kan ya, banyak dihabiskan di sekolah. Jadi gimana cara mengaturnya? Ya salah satunya yaitu dengan menyediakan makanan-makanan yang memang mengandung kebutuhan energi yang sesuai gitu dengan anak-anaknya. Jadi nggak cuman kebutuhan kalorinya aja yang cukup, tapi kan juga kandungan gizi yang lainnya ya. Jadi bisa aja kan dikasih makanan-makanan berat gitu yang apa namanya, kandungan gizinya lengkap, misalnya ya sesuai dengan isi piringku gitu kan, seperti sesi sebelumnya. Tapi dengan porsi yang sesuai. Jangan dibanyakin jualan yang isinya kayak itu tadi, gorengan misalnya, atau jajanan-jajanan ciki-cikian manis-manis itu kalorinya besar tapi kandungan gizinya kan kurang gitu ya. Iya, betul Mbak Arin. Jadi dia biasanya banyak kandungan gizi, kalorinya besar, cuman kandungan gizinya ternyata nggak sebanding sama kalorinya gitu ya Mbak Arin ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Musrianto. Saya mengajar di kampus yang tarunanya di asrama makan di kampus, di mana kampus menanggung semua biaya pendidikan dan makan untuk 3 kali makan. Nah, kira-kira jenis makanan apa yang perlu disiapkan untuk 3 kali makan itu, dan komposisi kalori yang dibutuhkan sehingga bisa menjamin makanan yang diberikan itu sesuai untuk kebutuhan mahasiswanya yang taruna ini. Gimana tuh Mbak Arin? Jadi sebenarnya memang kebutuhan energi setiap orang itu kan beda-beda ya. Pertama dari usia, benar kan? Terus jenis kelamin, terus tingkat aktivitasnya itu kan walaupun di usia yang sama, kalau aktivitasnya lebih berat gitu mungkin akan butuh kalori yang lebih besar juga gitu. Nah, mungkin bisa jadi kalau kalori makanan apa yang dibutuhkan, disarankan untuk dikonsumsi selama 3 kali sehari itu bisa mengikuti panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Jadi kita harus ada lengkap tuh, dari karbohidrat, berprotein, hewani, nabati, sayur dan buah kan. Itu apa namanya, di 3 kali sehari itu sebaiknya mengandung semua komponen makanan-makanan tersebut.
Ya baik Mbak Arin, terima kasih jawabannya. Semoga sudah cukup jelas ya Pak Muhammad Nusrianton. Terus bisa ke pertanyaan selanjutnya, ini ada titipan pertanyaan. Kan tadi kalau Mbak Arin sempat share slide ada yang tentang alat pelindung diri gitu ya untuk penjamah makanan. Nah, di situ apakah jilbab ini sudah termasuk sebagai penutup kepala atau setelah jilbab harus ditutupin lagi sama alat pelindung yang lain? Iya, jadi kalau jilbab itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pelindung kepala selama jilbab itu bersih ya. Jangan jilbab yang kotor atau yang udah berdebu-debu atau tanah dan segala macam itu. Tapi kalau selama jilbab itu bersih itu bisa dikategorikan sebagai pelindung kepala karena eh, kan sebenarnya pelindung kepala itu ditujukan untuk menghindari kayak misalnya rambut jatuh ke makanan atau kotoran-kotoran dari kepala itu jatuh ke makanan. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan jilbab itu bisa dikategorikan sebagai menggunakan penutup kepala. Berarti udah nggak perlu lagi dikasih penutup kepala yang Penutup lain ya Mbak? ya itu untuk yang berambut apa yang tidak menggunakan jilbab. Jilbab. Oh ya baik. Mbak Arin mungkin ada ini nggak? Kan tadi ada yang tanya kebutuhan kalori gitu. Segala macam itu kita bisa nggak sih baca di modul yang dipunya sama Semirecon atau gimana ya? Iya benar. Jadi misalnya untuk tahu informasi yang lebih lanjut itu tadi kan di slide terakhir itu ya sebenarnya ada beberapa modul tentang eh, gizi dan kesehatan itu ya dari CME Rekfon. Jadi Bapak Ibu bisa download di website CME Rekfon. Jadi itu gratis, bisa di-download secara langsung. Jadi ada banyak materi dan informasi terkait gizi untuk anak sekolah gitu ya. Misalnya untuk remaja itu bisa di-download secara gratis langsung di website CME Rekfon. Baik Mbak Arin, terima kasih jawabannya. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi pada link yang ada di kolom chat. Gitu. Kalau misalnya tips makan aman yang sehat ini gimana ya Mbak untuk anak sekolah kan pada nggak masuk nih. Kecil bisa nih orang bisa bikin Nggak masuk. Mana? Udah kali ya. Nah itu kalau misalnya kita mau bikin contoh di rumah itu bisa pakai contoh apa ya Mbak Arin? Misalnya jajanan sehat. Siapa tahu nanti bisa diusulin ke gurunya di sekolah gitu. Contoh maksudnya, jadi kalau penerapan makan aman sehat di rumah gitu, Iya, jadi ya sebenarnya kalau di rumah, lagi sekarang kondisinya misalnya nggak keluar rumah gitu ya, banyak kan jarang sekali jajan kan, kemungkinan akan sering makan makanan rumah ya. Nah, yang perlu diperhatikan tuh bagi yang membuat makanan. Jadi ya sediakan makanan-makanan yang kayak tadi tuh jangan mengandung itu yang dibatasi. Jadi bukan berarti dilarang, bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi sebaiknya dibatasi. Jadi makanan-makanan yang kayak terlalu manis, terus MSG-nya banyak, soft drink gitu misalnya, itu sebaiknya dibatasi. Jadi misalnya makan makanan di rumah itu bisa sediakan ya kayak buah potong misalnya, itu kan gampang, murah gitu tapi juga bergizi gitu kan. Terus ya susu lah itu bisa boleh jadi opsi. Terus makanan-makanan kayak apa ya, banyak sayur gitu, pecel dan sebagainya, itu juga bisa jadi pilihan sih. Hmm. Ke mute deh Sasa. oh ya halo.
Ya. Kepada yang masih ingin bertanya bisa diketik di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mbak Arin dari Bu Tuti. Bagaimana untuk menarik minat anak mengkonsumsi sayuran? Nah, ini kan karena susah ya. Susah ya sih. Tricky. Makanan sayuran tuh emang banyak yang nggak suka. Anak-anak terutama ya mungkin agak susah untuk mengkonsumsi makanan sayuran secara utuh gitu dalam bentuk sayuran gitu. Agak-agak susah tuh ya. Jadi mungkin triknya itu salah satunya bisa sayuran itu dicampur atau diolah dalam bentuk yang lain gitu. Misalnya kalau misalnya bikin apa ya? Bikin snack-snack apa ya misalnya di rumah itu bisa dicampur dengan sayur gitu. Atau misalnya bikin jus itu kan bisa juga dicampur dengan sayur. Jadi dalam potongan-potongan kecil gitu atau bisa dibikin kayak tempura atau apa. Pokoknya yang menarik anak gitu. Jadi anak nggak melihat itu sebagai sayur, benar-benar sayur dalam bentuk sayur gitu, bisa dijadikan bentuk yang lain. Iya, mungkin harus dikombinasi gitu ya Mbak Arin ya, jadi biar nggak kelihatan Iya, nggak sayurnya kelihatan banget. sayur. Mungkin pertama-tamanya bisa kayak gitu. Oke, terus ada lagi pertanyaan Mbak Arin, bagaimana tips mengatasi anak yang senang jajan di sekolah? Nah, jadi gimana ya? Sebenarnya sarapan itu bisa jadi solusi sih. Jadi dengan membiasakan sarapan gitu, misalnya udah sarapan di rumah, ya kan. Jadi anak itu udah perutnya itu sudah terisi gitu kan ya, udah kenyang. Jadi dengan sarapan itu sebenarnya bisa salah satu manfaat sarapan itu bisa mengurangi apa ya namanya? Keinginan untuk ngemil, keinginan untuk jajan itu sih sebenarnya. Jadi bisa mulai untuk membiasakan sarapan makanan yang sehat juga itu. Atau misalnya ya pertama bisa dimulai dari membiasakan sarapan sih. Oke Mbak, biasakan sarapan dulu ya biar nggak keseringan jajan di sekolah Iya, kali ya. betul. Kalau misalnya bawa bekal gitu bisa jadi tips nggak Mbak Arin? Oh iya, betul betul betul. Bawa bekal dari rumah gitu ya. Dan ya sebaiknya misalnya kalau emang sempat orang tuanya atau di rumah ada yang menyiapkan itu kan bisa membawa bekal dari rumah. Tapi misalnya memang toh terpaksa harus jajan, ya balik lagi bisa mungkin jajanan yang ada, pilihan yang ada di sekolah itu ya makan makanan yang sehat gitu dan aman. Ini masih ada pertanyaan Mbak Arin, jadi tips apa yang bisa kita gunakan di sekolah untuk menumbuhkan pola jajan sehat pada anak? Jadi apa namanya? Bagaimana menumbuhkan? Bagaimana menumbuhkan kebiasaan itu ya, pola jajan sehat. Jadi selain diberi apa bahasa pengertian gitu di edukasi gitu ya, dikasih pengertian tentang pentingnya makanan sehat atau mana yang harus dibatasi, mana yang dipilih itu kan bisa juga kita harus pertama juga perlu penting sekali untuk mengedukasi secara langsung anak. Tapi enabling environment maksudnya faktor lingkungannya itu juga harus mendukung. Jadi kalau misalnya kita terus mengedukasi anak harus jajan sehat gitu ya, baiknya kamu makan sayur ya, jangan makan ciki-cikian gitu. Tapi di kantin nggak ada tuh sayur buah, adanya ciki-cikian aja gitu. Nah mereka kan pasti akan jadi bingung gitu. Sebenarnya nggak boleh jajan ciki-cikian, tapi kok di sini adanya ciki-cikian aja gitu. Jadi sebenarnya semuanya harus mendukung itu. Selain edukasi, lingkungannya juga harus mendukung. Berarti itu tadi pentingnya kalau kita punya kantin yang sehat di sekolah ya Mbak, Iya. jadi anak didiknya juga nggak bingung. Nah, mungkin ini kali ya Mbak bisa jadi masukan untuk Bapak Ibu pendidik nih, mumpung masih belum ini ya, masih belum masuk sekolah, jadi bisa sambil. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Jadi itu dari Ibu Tuti lagi nih, walau nggak terlihat sayur, tapi masih nggak mau karena rasa dan aromanya beda. Untuk menghilangkannya ada tipsnya lagi nggak?
Mana itu ya? Biasanya sih mungkin eh di gimana ya jangan sampai terlihat ya biasanya nih ya. Jadi bentuknya itu jangan sampai jadi terlihat sayur gitu. Rasanya misalnya supaya nggak kelihatan dikasih disandingkan dengan makanan yang lebih apa kuat gitu ininya aroma atau rasanya gitu. Jadi tapi misalnya kita bikin perkedel gitu ya. eh ada sayurnya tapi dibikin nggak mencolok tuh misalnya benar-benar kayak kecil-kecil banget gitu. Emang agak usaha sih, agak PR ya. Cuman emang begitu sih. Mungkin ada Sasa bisa ini sharing pengalaman. Iya, paling gitu ya, Mbak Arin. Misalnya disandingkan sama yang memang baunya lebih kalah kalah kuat gitu. Jadi kalau misalnya kroket, cuman biasanya tuh di ini ya, diparut Parutnya ya, makanya kecil-kecil gitu gimana sih jadi nggak atau enggak di blender, tapi perbandingannya memang lebih banyak yang ini ya. Misalnya kalau iya kentang, memang lebih banyak kentangnya. Awal-awal kan gitu ya. awal-awal. Jadi teksturnya mungkin biar nggak terasa tekstur sayur gitu ya. Wortel Misalnya misal. kan karena dari tekstur itu kan jadi kerasa banget gitu ya. Aromanya juga muncul gitu. Hmm. Atau enggak mungkin bisa ini sih, Bapak Ibu mungkin pernah ya lihat yang kayak snack di Malang gitu kan ada keripik bayam. Nah, Oh, iya, paling kayak gitu ya, Mbak Arin ya. benar. Jadi keripik Kenali atau itu lagi yang tempura ya. di tempura. Itu sih. Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa isi absensi. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, ini juga jamnya udah mau jam 4. Mungkin kita tutup dulu sesi makan aman dan sehat pada kali ini. Terima kasih Mbak Arin sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk sore hari ini. Terima kasih juga pada Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan sampai selesai. Saya kembalikan lagi ke Mas Tohir. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Izati dan Mbak Arienta. Presentasi yang bagus sekali dan moderator yang sangat lancar sekali untuk pertanyaan semuanya. Alhamdulillah terjawab. Nah, demikian mungkin sesi ketiga hari ini dari kelompok kami yang ditutup dengan tips makan aman dan sehat di sekolah. Demikian sesi dari kami semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kami mengingatkan sekali lagi untuk bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi mohon diisi. Ada di linknya ada saya sediakan di kolom chat. Tinggal diklik saja dan tinggal diisi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.